Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Nidia dalam pembelajaran elektromagnetik dan gaya Lorentz. Nah, jadi hari ini kita mau melanjutkan sedikit pembelajaran kita tentang elektromagnetik. Kalau minggu semalam sudah Miss katakan bahwa elektromagnetik adalah cara pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Oke, nah jadi cara-cara supaya kita dapat memperkuat sifat kemagnetan kita, yang pertama itu perbesar arus listriknya. Contohnya, kita buat magnet, kita aliri dengan cara elektromagnetik, kita gunakan arusnya 2 ampere. Nah, supaya magnet yang dihasilkannya lebih kuat sifat kemagnetannya, perbesar arus kamu yang awalnya dari 2 ampere menjadi 10 ampere. Cara kedua adalah menambah lilitannya. Kalau tadi batang besi kamu itu hanya dililit sebanyak 3 kali, kamu tambah jumlah lilitannya menjadi 10 kali. Semakin banyak lilitan, semakin sifat kemagnetannya semakin kuat. Yang ketiga itu mengganti. Kalau awalnya batang yang kamu gunakan terbuat dari besi, ganti ke baja. Karena ketika kamu menggunakan batang baja, sifat kemagnetan dari batang baja ini kalau sudah jadi magnet, dia akan lebih kuat dibanding dengan besi. Nah, apa sih keuntungannya? Kan cara pembuatan magnet ada banyak nih. Apa keuntungannya kalau kita menggunakan teori atau cara elektromagnetik? Yang pertama, kekuatan magnetnya mudah diatur sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita mau membuat magnet yang lemah, berarti arus listrik kamu harus kecil, jumlah lilitannya harus kecil, dan kamu gunakan batang besi. Tapi kalau contohnya kamu mau membuat kekuatan magnet yang besar, yang kuat, kamu gunakan arus listrik yang besar, jumlah lilitannya juga banyak, dan mengganti batangnya yang kamu gunakan jadi batang baja. Kalau contohnya kamu sudah perbesar arus listriknya, tapi kamu rasa magnet kamu kurang kuat, tambah lagi arus listriknya, tambah lagi jumlah lilitannya. Makanya di sini dibilang kekuatan magnetnya mudah diatur sesuai sama yang kamu inginkan. Yang kedua itu sifat kemagnetannya mudah dihilangkan dan timbulkan. Nah, untuk cara pembuatan magnet menggunakan elektromagnetik, kamu bisa buat batang baja kamu berubah jadi magnet ketika arusnya mengalir. Tapi ketika kamu putus arusnya, maka batang baja kamu akan berubah kembali ke seperti awal, sifat kemagnetannya bakal hilang. Makanya dibilang di sini dengan cara elektromagnetik kamu mudah untuk menghilangkan atau menimbulkan sifat kemagnetannya. Yang ketiga, kutub-kutub magnetnya mudah ditukar. Nah, jadi cara menukar kutub magnet di elektromagnetik ini, kamu cukup atur apakah arus listrik kamu itu mengalir dari sebelah belakang atau dari sebelah depan dari batang baja. Lilitannya itu dimulai dari depan atau dari belakang. Nah, itu karena mempengaruhi kutub-kutub dari magnet kamu. Nah, perhatikan arah gaya magnet. Arah gaya magnet pada kawat lurus berarus. Katanya arah medan magnet pada kawat lurus dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat ya, harus tangan kanan yang digunakan. Jadi, perhatikan. Oke, arah arusnya mengarah ke depan, maka arah medan magnet kamu akan berputar searah jarum jam. Oke, ini tadi kalau contohnya ada batang besi atau baja yang dililitkan. Nah, ini lilitannya kan dari belakang. Otomatis tangan kamu harus kamu posisikan dari belakang batang. Makanya nanti ibu jari kamu bakal menunjuk ke arah yang sebelah sini. Makanya nanti di sebelah sini itu menjadi kutub utara. Lihat gambarnya, north atau kutub utara. Dan sebelah satu lagi akan menjadi kutub selatannya. Nah, kali ini kita mau melakukan sebuah demonstrasi tentang membuat sebuah magnet dari batang baja dengan cara elektromagnetik atau dialiri arus. Yang kamu perlukan adalah satu buah spidol atau boleh kamu ganti sebagai pulpen yang akan kita umpamakan sebagai batang besi, dan satu buah kabel headset boleh kamu ganti juga menggunakan tali biasa yang kita umpamakan sebagai kabel tempat arus listrik kamu dapat mengalir. Nah, elektromagnetik kan kamu artinya melilitkan atau mengaliri arus ke batang besi atau batang baja kamu yang mau kamu rubah menjadi magnet. Nah, yang paling penting adalah arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi kamu harus tahu kabel yang mengalir di kutub positif, kalau umpamakan adalah kabel ini. Nah, kabel yang mengaliri dari kutub positif ini itu melilit batang besi atau batang baja kamu dari sebelah depan atau dari sebelah belakang. Kalau seperti ini contohnya, umpamakan kabelnya melilit seperti ini. Oke, perhatikan kutub positif yang ini kan melilit dari sebelah belakang batang baja. Nah, kamu gunakan tangan kanan kamu, oke? Di mana tangan kanan kamu, jempol kamu itu bakal menunjukkan kutub utara dari magnet.
Oke, kalau dia melilit dari sebelah belakang, kamu gunakan tangan kamu ke belakang gini. Oke, lihat jempol kamu menunjuk ke arah sebelah kiri. Ini menandakan bahwa kutub utara kamu akan berada di sebelah kiri, atau bisa Miss bilang berada di bagian sebelah sini batang bajanya. Berarti ketika batang baja kamu sudah berubah jadi magnet, inilah kutub utaranya dengan ini kutub selatannya. Tapi kalau Miss rubah, oke, Miss rubah kabel yang terhubung dengan kabel positif dari baterai itu melilit dari sebelah depan seperti ini. Oke, nah kalau dia melilit dari sebelah depan seperti ini, kamu harus letakkan tangan kamu berada di depan batang baja kamu. Kalau Miss umpamakan dia begini, dari sebelah depan, dia melilit dari sebelah depan kan? Oke, melilit dari sebelah depan, kamu letakkan tangan kamu di depan seperti ini. Nah, jempol kamu akan menunjuk ke arah sebelah kanan. Artinya ketika batang baja kamu ini sudah berubah menjadi magnet, maka kutub utaranya akan berada di sebelah kanan. Di sebelah sini kutub utara, yang ini kutub selatan. Kenapa? Karena kan tadi dari sebelah depan, kamu letakkan tangan kamu ke depan seperti ini ya, tangan kanan kamu letakkan di sebelah depan seperti ini, jempol kamu akan menunjuk ke sebelah kanan. Makanya di sini kutub utaranya, di sini kutub selatannya. Begitu juga nanti bentuk lain seperti itu. Yang perlu kamu ingat adalah dari sebelah depan atau dari sebelah belakang, kabel yang terhubung ke arah positif kamu itu mengalir, memutar batang bajanya dari depankah atau dari belakang. Oke, demikianlah demonstrasi kita tentang elektromagnetik. Kita masuk ke materi gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Nah, jadi ketika muatan listrik bergerak, kan akan menghasilkan yang namanya magnet, sehingga ada medan magnet. Nah, jadi ketika listrik tersebut bergerak, arus listrik yang berada dalam medan magnet ini akan menghasilkan sebuah gaya. Itulah namanya gaya Lorentz. Di mana persamaan gaya Lorentz itu F sama dengan Bil. Ini singkatnya Bil, B-I-L. Oke. Nah, apa itu F? F adalah gaya Lorentz-nya, satuan Newton. Sedangkan B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla. I itu adalah kuat arus yang kamu gunakan, satuannya ampere. Sedangkan L adalah panjang dari kawat kamu, satuannya harus meter. Jadi kamu ketika dihadapkan di soal ini, kamu harus gunakan F itu satuannya N. Pokoknya satuannya harus sesuai dengan ini. Kalau contohnya di soal nanti digunakan arusnya masih miliampere, kamu rubah ke ampere. Kalau panjang kawatnya masih sentimeter, kamu rubah ke meter. Oke, nah ada sebuah contoh katanya, sebuah kawat penghantar panjangnya 2 meter, berarus listrik 10 miliampere dan berada pada medan magnet 5 Tesla. Berapa besar gaya Lorentz-nya? Kamu tulis diketahuinya. L-nya itu panjangnya 2 meter, medan magnetnya itu 5 Tesla, 5T, kuat arusnya 10 miliampere. Dari miliampere dirubah ke ampere itu dibagi 1000 ya nak, makanya jadinya 0,01. Nah, yang ditanyanya berapa gaya Lorentz-nya? Masukkan ke rumus F sama dengan Bil. Makanya B-nya 5, I-nya 0,01, L-nya 2, kamu masukkan, kamu kalikanlah 5 kali 0,01 kali 2. Dapatlah nanti jawabannya 0,1 Newton. Makanya gaya Lorentz yang dihasilkan di soal ini adalah 0,1 Newton. Oke. Nah, kamu sudah belajar menghitung gaya Lorentz. Sekarang kamu mau belajar menentukan arah gayanya. Kamu bisa gunakan metode pertama, yakni ibu jari, kamu gunakan tangan kanan kamu, di mana ibu jari kamu menunjukkan arus listrik, jari telunjuk kamu menunjukkan medan magnet, atau B, gaya Lorentz itu ditunjukkan oleh jari tengah kamu, atau F. Nah, seperti ini. Jempol kamu jadi I, kuat arus, jari telunjuk kamu jadi B, atau medan magnet, jari tengah kamu jadi F atau gaya Lorentz. Perhatikan. Contoh pertama, yang harus kamu ingat, X itu artinya masuk bidang. Contohnya kamu lagi duduk nih, di depan sebuah papan tulis. Bayangkan papan tulis yang kamu lihat yang ada di depan kamu itu bidangnya. Berarti kalau X itu masuk bidang, berarti arahnya mengarah ke papan tulis. Dan dot itu artinya keluar bidang, artinya arahnya meninggalkan atau menjauhi papan tulis. Perhatikan contoh pertama. Nah, gunakan 3 jari kamu. I kamu, jari jempol kamu mengarah ke sebelah kanan kamu.
Nah, B-nya atau jari telunjuk kamu mengarah ke bawah. Oke? Nah, makanya jari tengah kamu atau F kamu akan mengarah ke arah papan tulis yang ada di depan kamu. Contoh kedua, B kamu atau jari telunjuk kamu mengarah ke sebelah kiri kamu. I-nya atau jari jempol kamu mengarah ke atas. Makanya F kamu akan mengarah keluar atau menjauhi papan. Makanya dibikin di sini F-nya adalah titik. Berarti ini B, ini I, sedangkan yang cross ini adalah F-nya. Ini I, ini B, yang dot ini adalah F-nya. Cross masuk bidang, dot keluar bidang. Bisa ada bikin demonstrasinya, coba diperhatikan, oke? Oke, jadi kita akan melakukan sebuah demonstrasi tentang gaya Lorentz. Nah, untuk melakukan atau menentukan arah gaya Lorentz, yang kamu gunakan adalah tangan kanan kamu dengan jari jempol kamu berfungsi atau berperan sebagai arus atau I. Jari telunjuk kamu akan berperan sebagai B atau arah medan magnet, dan jari tengah kamu akan berperan sebagai F atau gaya Lorentz. Nah, sebelum kamu berlatih menentukan arah gaya Lorentz, pastikan terlebih dahulu kamu duduk mengarah ke depan. Di depan kamu itu ada sebuah dinding kah atau lemari yang kamu umpamakan sebagai papan tulis atau bidang. Oke? Nah, jadi awalnya kamu bikin jempol kamu mengarah ke atas, jari telunjuk kamu mengarah ke samping sebelah kanan, dan jari tengah kamu mengarah ke dinding atau tembok kamu. Seperti ini, oke? Bisa dilihat jempolnya ke atas, B-nya yakni jari telunjuk kamu mengarah ke sebelah kanan, dan F-nya itu mengarah ke bidang kamu atau ke tembok atau lemari kamu atau papan tulis kamu. Oke? Nah, di sini Miss ada bikin satu buah gambar, dimana kita lihat di gambar pertama ini, oke, arah I-nya mengarah ke atas, berarti posisi tangan kamu awalnya seperti ini. I ke atas, bikin jempol kamu ke atas. Nah, di situ dibikin B-nya cross. Ingat ya nak, cross itu mengarah ke bidang gambar kamu, atau mengarah ke papan tulis kamu, mengarah ke tembok kamu, atau mengarah ke lemari kamu. Oke. Sedangkan dot itu mengarah ke kamu. Ya, berarti mengarah ke depan, mengarah ke sebelah kamu ya. Nah, tadi katanya arusnya di gambar ini I-nya mengarah ke atas, dan B-nya itu cross. Artinya dia B-nya mengarah ke arah papan tulis kamu, lemari atau tembok kamu. Nah, berarti ingat B itu jari telunjuk. Kamu putarlah. Tadi kan jari telunjuk awalnya di sebelah kanan seperti ini. Karena di gambar dia cross, berarti mengarah ke bidang kamu. Berarti seperti ini. Nah, coba kamu bikin F. Tadi kan posisi awalnya seperti ini. I-nya ke atas sudah betul. F-nya kamu rubah ke bidang gambar. Makanya F kamu bakal mengarah ke sebelah kiri seperti gambar ya. I-nya ke atas, B-nya mengarah ke bidang gambar, F-nya mengarah ke sebelah kiri. Nah, di contoh kedua ini kita gunakan hampir mirip seperti tadi metodenya, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, jari jempol kamu itu sama-sama menunjukkan arah arus seperti yang tadi. Kalau tadi medan magnet kan ditunjukkan oleh jari telunjuk. Nah, di metode kedua ini medan magnetnya ditunjukkan oleh keempat jari kamu. Oke. Nah, jadi jempol sebagai arus, keempat jari kamu berperan sebagai medan magnet. Arah telapak tangan kamu, kemana telapak tangan bagian dalam ini mengarah, kesitulah arah dari gaya Lorentz kamu. Berarti kalau Miss bikin seperti ini, dia arah arusnya ke atas, arah medan magnetnya ke sebelah kanan, arah gaya Lorentz-nya mengarah ke bidang gambar, karena kan dia ke arah sini. Tapi kalau Miss rubah posisinya menjadi seperti ini, oke, arah arus kamu keluar dari bidang gambar. Ingat, keluar bidang gambar itu artinya dot. B-nya mengarah ke sebelah kanan. F kamu kan mengarah ke atas nih, telapak tangan kamu kan mengarah ke atas. Berarti F kamu mengarah ke atas. Kamu boleh pakai cara yang pertama tadi, yang pakai jari jempol, jari telunjuk dengan jari tengah, atau kamu boleh pakai cara kedua, ya ini dengan jari jempol, keempat jari dengan telapak tangan. Oke? Kita bikin soal kedua. Di soal kedua katanya arah arusnya mengarah ke bawah. Kita gunakan metode yang kedua ya.
arah arusnya mengarah ke bawah, berarti jempol kamu harus mengarah ke bawah. Kamu bikin ke bawah seperti ini. Nah, oke, sudah jempol kamu ke bawah. Nah, katanya B-nya dot, keluar bidang. Berarti kan B ini masih ke kanan. Keluar bidang, berarti menjauhi lemari atau tembok kamu atau papan tulis kamu. Berarti kamu putar, B-nya menjauhi. Nah, berarti ke arah sana. Lihat F-nya. F-nya mengarah kemana? F kamu mengarah ke sebelah kiri. Atau ke sebelah sini kan? Ke sebelah sini. Berarti F kamu tetap ke kiri. Berarti di contoh kedua ini gaya Lorentz-nya mengarah ke kiri. Itu kalau kita gunakan metode kedua. Coba kita tinjau, kita gunakan metode pertama. Apakah jawabannya sama? Oke, kita gunakan 3 jari. Di mana jempol sebagai arus katanya mengarah ke bawah. Berarti seperti ini kan? Oke, B-nya atau gaya medan magnet kamu yang ditandai oleh jari telunjuk mengarah keluar bidang. Berarti jari telunjuk kamu menjauhi papan tulis atau dinding kamu. Nah, lihat jari tengah kamu, F kamu mengarah ke kiri. Nah, berarti dari metode 1 dan metode 2, kalau metode 2 tadi kan seperti ini. F-nya arah telapak tangan kamu ke kiri. Itulah metode kedua, dapatnya F-nya ke kiri. Gunakan metode pertama juga sama, seperti ini tadi kan. F kamu mengarah ke sebelah kiri. Jadi kamu boleh pilih kamu gunakan metode pertama atau metode kedua. Yang mana rasa kamu lebih mudah, itulah kamu gunakan. Oke, sampai sini dulu demonstrasi kita. Semoga kalian dapat mengerti. Sebelumnya kita sudah belajar jika ada tanda titik yang dilingkari, itu artinya arahnya itu keluar dari layar atau mendekati kita. Nah, di sini medan magnetnya arahnya keluar. Medan magnet ditentukan oleh 4 jari yang lain. Kemudian arah arusnya ke atas. Ibu jari kita arahnya ke atas. Kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Kemanakah arah telapak tangan kita? Telapak tangan kita arahnya ke kanan. Berarti itu adalah gaya Lorentz-nya. Kita lihat lagi soal ini. Jika arah arus itu keluar, kemudian 4 jari yang lain arahnya ke kiri, maka telapak tangan kita arahnya kemana? Ke bawah. Berarti gaya Lorentz-nya adalah ke bawah. Sekarang kita lanjutkan. Jika arah arusnya itu keluar, kemudian medan magnetnya itu ke kanan, kemanakah arah telapak tangan kita? Ke atas. Berarti gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Nah, sekarang kita lihat B ini. B ini ditandai dengan tanda silang yang dilingkari. Kemarin kita sudah belajar, tanda silang yang dilingkari itu artinya arahnya masuk kepada layar atau menjauhi pengamat. Sekarang B-nya silang. Berarti arah B itu masuk kepada layar, kemudian I-nya itu arahnya ke kanan. Maka telapak tangan kita arahnya kemana? Ke atas. Berarti telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Sekarang lihat lagi. Jika arah arusnya itu silang, berarti ibu jari kita itu arahnya masuk, kemudian 4 jari yang lain arahnya ke atas, maka telapak tangan kita arahnya kemana? Ya, arahnya ke kanan. Ini adalah gaya Lorentz-nya. Telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Jika B-nya tandanya silang, jadi B ditentukan 4 jari yang lain, B arahnya masuk, kemudian arah arus itu ke bawah, maka gaya Lorentz-nya adalah juga ke kanan. Sekarang kita lihat lagi. Jika arah arus itu masuk, kemudian arah medan magnetnya ke kanan, maka gaya Lorentz-nya adalah ke bawah.